Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aryani dengan NIM 1201 Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas menjawab soal ujian tengah semester dengan mata kuliah Media Pembelajaran IPS dengan dosen mata kuliah yaitu Bapak Dr. Aramudin SPD MPD. Soal pertama yang dijelaskan, mengapa media IPS lebih jarang digunakan dalam pembelajaran dibandingkan media pembelajaran IPA atau lainnya? Menurut saya yaitu guru masih belum bisa memahami materi yang diajarkannya, sehingga guru membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat media pembelajaran yang dibutuhkannya. Kemudian pada soal kedua yaitu jelaskan mengapa media pembelajaran IPS yang pernah ditemui cenderung kurang menarik perhatian siswa. Di sini pendapat saya yang pernah saya temui dan rasakan, guru biasanya hanya memberikan media berupa gambar, guru-guru IPS. Gambar, misalnya gambar berupa dalam pelajaran geografi itu berupa peta. Peta ditampilkan ke dalam pembelajaran hanya berupa gambar diam. Nah, gambar diam itu cenderung membuat siswa itu hanya menonton pada gambar dan menonton pada penjelasan guru yang diberikan oleh guru. Soal ketiga yaitu tunjukkan isu atau masalah dalam pengembangan media pembelajaran IPS di kelas atau sekolah. Menurut saya yaitu kurang minatnya guru dalam pengembangan materi. Di sini guru merasa beban yang diampuni sebagai seorang guru itulah sangat berat, sehingga guru itu tidak mencari jalan keluar alternatif untuk mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diampuni. Seperti kurang kreatifnya seorang guru itu untuk membuat atau mempraktekkan alat peraga media pembelajaran, sehingga guru saat ini masih banyak kita jumpai menggunakan metode lama yaitu metode ceramah dan tidak memanfaatkan media atau alat peraga pembelajaran yang ada mungkin di sekolahnya. Padahal disinilah saatnya seorang guru itu untuk menunjukkan jati dirinya itu sebagai manusia superpower, karena dirinya itu adalah sumber belajar sekaligus media pembelajaran yang mungkin tidak akan ada gantinya. Bahkan banyak pendidik yang kita temui tidak berpikir untuk bagaimana dirinya bisa membuat alat peraga media pembelajaran yang tepat dan tidak membosankan ketika saat mengajar di kelas. Kemudian selanjutnya yaitu kurang insentifnya kepala sekolah dalam memotivasi pendidik untuk menggunakan media pembelajaran. Mengapa saya mengatakan hal demikian? Karena dalam permasalahan ini itu biasanya kepala sekolah membiarkan guru-guru atau bawahannya itu bekerja dengan sendiri tanpa diberi petunjuk, arahan, bimbingan, serta koreksi-koreksi lainnya yang menyangkut dalam bagaimana sistem pengajaran pendidik tersebut. Soal keempat yaitu jelaskan jenis-jenis media pembelajaran IPS dan kegunaannya. Di sini saya jelaskan yang pertama itu media umum atau tradisional, yaitu media cetak. Media cetak ini biasanya seperti buku teks atau buku rujukan panduan yang ada di sekolah, seperti buku terpadu atau LKS yang diberikan oleh kepala sekolah, yang diberikan oleh sekolah atau diberikan oleh guru, dan ada itu yang bersifat audio. Bersifat audio ini seperti tape recorder. Kemudian ada media visual. Media visual ini berupa gambar, foto, peta, grafik atau globe yang diberikan oleh guru. Nah, di sini siswa diminta untuk melihat apa yang telah ditampilkan oleh guru tersebut. Misalnya, kemudian ada media audio visual. Media audio visual ini berupa video, televisi, dan VCD atau film. Nah, di sini guru bisa menampilkan animasi-animasi bergerak yang menggunakan suara ataupun gambar yang bisa membangkitkan rasa keingintahuan siswa lebih kuat. Nah, kemudian itu yang terakhir adalah masyarakat sebagai sumber belajar. Kenapa masyarakat sebagai sumber belajar? Di sini bisa kita mendatangkan tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat itu misalnya dalam pelajaran sejarah, nah di situ kita meminta tokoh masyarakat tersebut untuk menjelaskan atau menceritakan beberapa kisah pada saat dia berjuang.
Kelima, yaitu di sini jelaskan pada saat kapan waktu yang tepat menggunakan media pembelajaran IT dan non-IT. Media pembelajaran IT yang bisa kita gunakan, misalnya dalam pengerjaan soal. Dalam pengerjaan soal itu kita bisa membuat soal dari aplikasi-aplikasi seperti aplikasi kuis. Nah, di situ kita mengarahkan siswa untuk mengerjakan soal yang ada di kuis. Dan pada saat non-IT itu digunakan seperti praktek geografi. Nah, praktek geografi ini bisa kita membuat alat berupa gunung untuk mengeluarkan lavanya. Jadi situ kelima soal dari ujian tengah semester media pembelajaran IPS sudah selesai saya jawab. Apabila saya memiliki kesalahan dalam ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.